Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sumadi, guru SMP Negeri 26 Batam, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Dan alhamdulillah saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Di dalam praktek coaching supervisi akademik itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, izinkan saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan teman sejawat, yaitu Ibu Mernawati. Beliau guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 26 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Sir. Sir, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, alhamdulillah pada hari ini juga kita bisa melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan pra-observasi ini untuk membentuk kita sebagai pendidik ya, agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri. Kemudian sebagai refleksi juga atau perbaikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas Bu Merna nantinya. Dan sekaligus juga harapannya nanti di dalam pembelajaran ada keterpihakan ke peserta didik ya Bu Merna. Oke, kita bisa mulai ya untuk kegiatan pra-observasinya. Oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada waktu supervisi itu dilaksanakan pada hari apa nih? Untuk pelaksanaan observasi nanti dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November tahun 2023. Oke. Kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan Bu Merna terkait materi apa? Nanti materi pokoknya teks berita. Oh, terkait dengan teks berita ya. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Untuk tujuan pembelajarannya nanti peserta didik mampu menyajikan teks berita secara lisan maupun tulisan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, baik. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran tadi ya yang sudah disampaikan Bu Merna, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Merna? Kompetensi pembelajaran berdiferensiasi ya, Sir ya. Iya. Yaitu dengan cara berdiskusi dengan aktif dalam menyajikan teks berita. Oke. Jadi tentu ingin dalam mencapai kompetensi ada hal-hal yang bisa sebagai tantangan Bu Merna ya. Karena tadi kan ingin meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi dan pemenuhan kebutuhan belajar murid ya, dan diskusi aktif. Jadi tantangan atau hambatan apa nih yang mungkin akan dihadapi oleh Bu Merna? Biasanya untuk mengondisikan siswa pada saat berdiskusi itu agak kesulitan, karena kalau udah berdiskusi otomatis anak ribut di kelas. Oke. Nah, jadi dengan tantangan tadi yang sudah disampaikan Bu Merna, nah kira-kira apa yang Bu Merna akan persiapkan untuk mengatasi tantangan tadi? Untuk mempersiapkan kendala tersebut, mungkin saya lebih aktif lagi dari kelompok lain ke kelompok yang lain untuk mengamankan siswa berdiskusi. Oke, memberi fasilitasi ke semua kelompok ya. Oke. Nah, indikator ketercapaian apa nih yang ingin dicapai oleh Bu Merna dari kompetensi yang diharapkan tadi? Saya berharap peserta didik nanti mampu menyampaikan berita baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, mudah-mudahan apa yang ingin Bu Merna capai ya di dalam pembelajaran nantinya berjalan dengan lancar. Amin. Dan siswa pun bisa mengikuti dengan baik ya, karena lebih aktif ya. Jadi, karena menurut saya persiapan Bu Merna sudah luar biasa. Jadi saya cukupkan untuk kegiatan pra-observasi supervisi akademik ya Bu Merna.
Mudah-mudahan nanti di pertemuan observasi akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Mungkin itu aja, Bu Berna. Sampai jumpa nanti di kegiatan observasi. Siap, Sir. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah sarapan? Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Nihil ya? Ya, alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Fahira. Fahira, silakan pimpin lagunya ke depan. Yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, seperti biasa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena cuaca sekarang ini tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Untuk itu anak-anak ibu silakan selalu menjaga kesehatan, terutama jangan lupa sarapan sebelum pergi sekolah. Oke? Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Tentang teks berita, unsur berita, dan syarat berita. Siapa yang masih ingat apa itu teks berita? Oke, silakan Putri, apa teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia, baik fenomena alam dan peristiwa lainnya berdasarkan fakta. Ya, teks berita yaitu berisi tentang berita yang terjadi di dunia, baik fenomena alam ataupun peristiwa-peristiwa yang lain. Kemudian unsur-unsur berita, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Malik. Unsur berita itu terdiri dari peristiwa yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan apakah. Oke, kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang apa? Tentang unsur, tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Di sini materi kita hari ini tentang KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan atau struktur? Kepala berita, apa lagi? Badan atau tutup berita dan ekor berita. Oke, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari KD ini, kalian mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan ada teks berita yang kalian baca maupun kalian dengar. Oke, ini merupakan struktur dari teks berita atau dikenal dengan piramida terbalik. Itu ada judul, ada kepala, ada tubuh, dan ada ekor berita. Biasanya di kepala berita itu berisi informasi penting yang mencakup unsur 5W, 1H atau adik simba. Kemudian di bagian tubuh berita itu berisi tentang informasi penting yaitu informasi
tambahan. Kita masuk ke kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan? Ada 6. Yang pertama apa? Penggunaan bahasa baku atau kata baku. Yang kedua kalimat langsung. Yang ketiga konjungsi bahasa. Yang keempat kata kerja mental. Yang kelima tekanan waktu dan tempat. Yang terakhir ada konjungsi temporal. Sekian dari kaidah kebahasaan. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, yaitu berita yang dibaca itu menggunakan bahasa yang baku, yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Sebagai kalimat yang bervariasi atau diawali dengan tanda petik dua dan diakhiri dengan tanda petik dua. Itu ada contohnya. Siswa wajib menggunakan masker pada saat datang ke sekolah. Jelasnya itu merupakan contoh kalimat langsung. Sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang kaidah kebahasaan? Tidak ada? Paham? Paham. Oke, kalau paham berarti materi untuk hari ini itu tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kalian sudah paham. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran hari ini, yaitu sebelum kita membagikan kelompok. Nanti di sini langkah-langkah pembelajaran. Nanti membagikan kelompok. Kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian setelah sudah terbentuk kelompok, nanti kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang ibu bagikan. Setelah itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti akan melakukan presentasi kelompok. Perwakilan ya, perwakilan mana kelompok yang sudah siap tampil akan tampil ke depan. Nanti kelompok lain akan menanggapi presentasi dari kelompok penyaji. Untuk diskusi kelompok nanti ibu akan keliling, ibu akan menilai hasil kerja kelompoknya. Kalian kompak atau tidak, kemudian siapa yang bekerja atau siapa yang tidak bekerja. Nanti ibu keliling akan menilai dari kegiatan kerja kelompoknya. Paham? Oke, nanti sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, ibu akan tayangkan berita. Silakan disimak, kemudian kalian amati, simak. Nanti ibu akan bertanya berita tersebut menampilkan tentang peristiwa apa. Sambo meminta maaf kepada semua pihak yang terdampak termasuk orang tua Yosua. Sebelumnya para tersangka pembunuhan Yosua menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Dalam foto yang kami dapatkan dari Puspendkum Kejagung, terlihat Ferdi Sambo diperiksa tim jaksa ditemani pengacaranya. Tak hanya Sambo, namun istrinya Putri Chandrawati juga turut diperiksa. Lalu ada juga Kuat Maruf, Riki Rizal, dan Eliezer. Saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan ataupun yang akan disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung. 11 tersangka ini dilimpahkan dari tahanannya masing-masing di bawah, kemudian juga tadi langsung masuk ke dalam gedung Jaksa Muda Tindak Pidana Umum. Memang proses yang berada di dalam ini tidak diperlihatkan kepada kami karena kami menunggu di depan. Namun setelah proses pelimpahan tahap 2, kemudian para tersangka ini ditampilkan atau ditunjukkan kepada publik untuk pertama kali. Tidak secara langsung 11 tersangka ini ditampilkan, namun satu persatu begitu info dan juga saudara, untuk menunjukkan kalau memang mereka dalam kondisi sehat dan juga mereka bisa dilakukan untuk penahanan selama 20 hari ke depan, karena saat ini juga prosesnya setelah melakukan pelimpahan tahap 2 adalah menyusun surat dakwaan. Tentang apa? Pembunuhan Brigadir Yosua. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pembagian kelompok. Itu kelompok yang terdiri dari 4 orang ya, berhubung kita 30 orang, berarti pas 4 kelompok dalam satu kelompok. Silakan tanpa suara, silakan berbalik. Yang di depan balik ke belakang, balik kelompoknya.
Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks yang kalian baca. Dan mau mencari lagi kaidah kebahasaan, yaitu kebakuan bahasa. Berita yang kalian baca itu sudah menggunakan bahasa yang baku atau belum. Berdasarkan berita yang sudah kalian baca dari tulis ada di paragraf berapa? Oke, untuk penampilan atau presentasi kelompok itu akan diwakilkan kelompok 1, yaitu kelompok Olive dan kawan-kawan. Yang kelompok lain silakan menghadap ke depan untuk memperhatikan dan menghargai kelompok penyanyi. Pertama, bagiannya kepala berita. Kepala berita terdapat di paragraf ke-1 atau pertama yang berisi Jakarta, iNews.id, paragraf pertama Football, Backslide, dan LTV, Bright Night mulai tanggal 10 Juli 2022. Yang kedua ada buku berita yaitu berada di paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi akan ada tambahan pada bagian kaidah kebahasaan itu tidak terdapat kalimat Yang benar yang dikatakan sama kelompok penyaji maupun kelompok yang menanggapi. Di dalam teks berita yang kalian baca itu terdapat kepala berita di paragraf pertama. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Silakan, Bapak. Struktur dalam teks berita terbagi menjadi 3, yaitu kepala atau garis berita yang berisi informasi penting, badan atau tubuh berita yang berisi informasi jelas, dan ekor atau kaki berita yang berisi informasi tambahan. 1. Mengetahui informasi. 2. Menambah wawasan atau pengetahuan. 3. Mengetahui mana berita fakta dan mana berita hoax. Yang 4. Belajar membaca cepat. Untuk berikutnya atau materi berikutnya nanti kalian akan mempelajari tentang menyajikan berita. Untuk hari ini cukup sekian. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk mengakhiri dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar Bu Merna nih hari ini?
Alhamdulillah sehat Sir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana nih perasaan Bu Merna? Alhamdulillah udah sedikit lega ya Sir. Oh. Kemarin deg-degan. Oke, sudah lega ya karena udah pembelajaran. Iya. Oke, baik. Jadi saya kemarin telah mengobservasi ya pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, pembelajaran telah terlaksana sesuai dengan harapan Bu Merna ya. Tapi menurut Bu Merna nih, dari proses pembelajaran kemarin, bagian mana yang menurut Bu Merna sudah baik dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan? Oke, dari yang butuh ditingkatkan ya Sir ya. Yang masih perlu ditingkatkan itu mungkin di media pembelajaran ya Sir. Karena kurang menarik mungkin cuma menggunakan PowerPoint. Kemudian yang sudah baik itu pada saat proses pembelajaran diskusi kelompoknya, anak-anak sudah aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi anak sudah aktif ya di dalam pembelajaran tadi hal yang. Nah, kemudian bagaimana nih perkiraan Bu Merna mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Untuk ketercapaiannya mungkin alhamdulillah udah bisa anak-anak Sir dalam membuat teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalau untuk perkiraan berapa persen, kemungkinan 85% lah ketercapaiannya. Oke. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Merna laksanakan di kelas kemarin, nah, apa tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Bu Merna nih? Untuk peningkatan kemampuan itu saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru sejawat dalam POMBEL dan pemanfaatan PMN. Oke, jadi luar biasa ya. Ya, kalau boleh saya ulangi nih Bu Merna, bahwasanya nanti Bu Merna akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya di dalam komunitas belajar dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMN ya. Bukan begitu ya Bu Merna ya? Benar, Sir. Oke. Berikutnya, agar kompetensi tersebut dapat meningkat, kapan akan dilaksanakan dan berapa lama nih jangka waktunya Bu Merna? Itu akan segera saya lakukan Sir dalam waktu dekat ini. Saya akan mulai sharing kepada Bu Ervana selaku ketua POMBEL di Bahasa Indonesia dan juga sekaligus beliau merupakan guru penggerak. Kemungkinan waktu yang dibutuhkan kira-kira selama 3 bulan. Oke, baik Bu Merna. Jadi kalau hal yang baik ya tidak perlu ditunda-tunda ya pelaksanaannya. Oke, jadi saya cukupkan nih untuk obrolan pasca supervisi akademik. Dan saya tunggu nih peningkatan kompetensi dari Bu Merna. Semoga obrolan untuk hari ini ya bermanfaat bagi pengembangan Bu Merna ke depannya. Sehingga nanti ya murid-murid Bu Merna bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam ya. Amin. Oke. Saya juga mohon kesediaan Sir agar selalu membina dan memberi saran agar lebih baik lagi saya ke depannya. Baik, mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.